Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada rekan-rekan anggota Alfi Jateng yang sudah bergabung di acara sosialisasi pembuatan dan pelaporan LKPM pagi ini. Saya berharap untuk selanjutnya rekan-rekan yang belum bergabung segera bisa bergabung mengingat pentingnya acara kita pagi ini. Sebelum kita lanjut ke acara inti, seperti biasanya, kita pertama kali akan menyanyikan lagu kebangsaan negara kita, yaitu Indonesia Raya. Kemudian akan dilanjutkan sedikit prakata dari Bapak Ketua Umum Alfi Jateng dan DIY. Dan yang ketiga adalah acara inti sosialisasi laporan kegiatan penanaman modal dari beliau BKPM Semarang. Acara pertama adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Dimohon berdiri semua. Acara selanjutnya adalah prakarta dari Bapak Ketua Alfi Jateng DIY, Bapak Ari Wibowo. Monggo Pak, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Rusti dari kantor DPM PTSP Provinsi Jawa Tengah beserta rombongan serta rekan-rekan sekalian, para peserta sosialisasi laporan kegiatan penanaman modal LKPM anggota DPW Alfi Jawa Tengah dan Yogyakarta. Marilah pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah untuk bisa hadir walaupun lewat Zoom, karena suasana masih pandemi ini tidak mengurangi rasa khidmat kita, keseriusan kita. Mudah-mudahan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan kenikmatan yang lebih untuk kita semua. Bapak sekalian, para peserta anggota DPW Alfi Jawa Tengah dan Yogyakarta, dalam hal ini pagi hari ini kita dari DPW Alfi Jawa Tengah berkewajiban untuk menyampaikan hal ini karena pentingnya sekarang sudah laporan tidak seperti dulu lagi, karena sudah di era industri 4.0,
sehingga laporan juga dibarengi dengan adanya pembatasan sosial yang demikian ini, maka dari kantor DPM PTSP Provinsi Jawa Tengah melakukan sosialisasi untuk laporan dari anggota, khususnya anggota ALPI DPW Jawa Tengah ini, sehingga nanti ke depan para anggota ini bisa melaksanakan dengan baik, walaupun dengan lewat online, tapi ini adalah sebuah pengakuan. Bapak sekalian yang kami hormati, dalam hal ini kita sudah memasuki perizinan di OSS. Kita sudah bermudah dengan perizinan yang dulunya berbelit-belit, dulunya harus ke sana kemari melalui beberapa kantor, sekarang sudah di-online-kan jadi satu, sehingga semua data, semua laporan ini disimpelkan, sehingga nanti kita ke depan tidak repot-repot lagi. Sekarang seperti Dinas Perhubungan ada si Jangkar, terus DPM PTSP, di KSOP tentunya nanti akan kita harapkan bisa menjadi satu, sehingga nanti satu sekali laporan langsung bisa online semuanya dan tidak berkali-kali laporan. Dalam hal ini nanti akan secara teknis dipaparkan oleh Bu Rusti, sehingga nanti apa yang kita dapat nanti, yang Bapak sekalian, para peserta nanti ada hal yang dipertanyakan, monggo silakan bertanyakan supaya lebih jelas ke depan dan menjadi lancar usaha kita semua. Amin. Kita sebagai asosiasi di logistik ini, DPW ALPI Jawa Tengah harus memberikan contoh yang terbaik kepada asosiasi yang lain. Nanti kita tertib administrasi sehingga kita tidak ada halangan, karena dalam sistem nanti kalau begitu tidak laporan itu akan sistem akan mengunci, sehingga betapa pentingnya acara ini, monggo untuk diaspeti. Demikian dari kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran para peserta, para anggota yang secara antusias, dipuji secara selesai, tidak lama-lama kok nanti acaranya. Karena ini kemarin kita hari Kamis juga mengadakan, Bu Rusti, mengadakan webinar nasional, dan sekarang sosialisasi, sekarang tidak harus tatap muka, dengan demikian ini sudah cukup untuk kita semua. Demikian kurang lebihnya, kan kami mohon maaf atas perhatiannya, kami ucapkan selamat mengikuti sosialisasi ini dengan baik, mudah-mudahan Allah SWT memberikan ridho pada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari Wibowo yang telah membuka acara ini, dan saya berharap ya apa yang disampaikan oleh Pak Ari Wibowo itu bisa kita resapi, dan anggota ALPI Jateng DIY itu bisa menjadi contoh dari anggota-anggota asosiasi lainnya, yaitu taat dan mengikuti apa yang berlaku, dan tentunya memenuhi kewajiban-kewajiban kita kepada pemangku kebijakan yang telah banyak sekali memberikan kemudahan-kemudahan di dalam administrasi perizinan selama 2 tahun ini sejak adanya OSS. Tidak panjang lebar, kita akan langsung ke inti acara, yang mana nanti akan disampaikan oleh Ibu Ruti Yosika yang akan menjelaskan, sekaligus nanti ada bimbingan teknis secara langsung, secara real, yang bisa diikuti oleh rekan-rekan semuanya. Namun demikian, ada sedikit informasi yang perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan kenapa hal ini penting kita lakukan, yaitu melakukan pelaporan kegiatan penanaman modal. Sebenarnya hal tersebut itu sudah diatur dalam peraturan BKPM nomor 7 tahun 2018, yaitu bahwa setiap pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menyampaikan LKPM, yang nantinya beberapa tujuan dari pelaporan ini agar supaya kita tahu sektor usaha yang berkembang tentunya di dalam kegiatan usaha kita sendiri, dan kita akan mengetahui hambatan teknis atau hambatan yang terjadi, serta kita memberikan masukan kepada pemangku kebijakan apa yang
harus diterapkan untuk kelancaran usaha kita. Tentunya setiap bidang akan berbeda-beda kendala dan masalahnya. Dengan adanya LKPM ini, pemerintah akan bisa membuat regulasi atau peraturan yang tepat sesuai sasaran untuk kelancaran usaha kita. Selain itu, tentunya LKPM ini nanti memberikan informasi yang penting kepada pemerintah untuk menunjang pertumbuhan ekonomi di negara kita ini. Nah, selain tentunya kepentingan hal tersebut, pemerintah juga punya hak, bukan hanya pengusaha yang punya hak untuk mendapatkan kemudahan perizinan, tapi pemerintah dalam hal ini pun punya hak untuk memantau dan meninjau izin-izin prinsip terhadap kegiatan penanaman modal yang diberikan. Sehingga apabila kewajiban-kewajiban yang seharusnya kita berikan itu tidak dipenuhi, dalam hal ini pemerintah pun khususnya kementerian atau badan yang menangani perizinan itu punya hak juga untuk mencabut atau sementara mungkin memblokir ya Bu ya, membekukan istilahnya, membekukan izin usaha yang kita dapatkan dari OSS tersebut. Nah, ini sebenarnya dengan versi OSS mulai 1.1 itu LKPM ini sudah bisa diakses dengan gampang dan lebih jelas. Namun demikian masih banyak sekali rekan-rekan kita dan saya sendiri pun belum begitu memahami, Bu. Sebenarnya LKPM itu apa? Karena sebenarnya pada waktu kita menyampaikan meminta perizinan atau mengurus perizinan via OSS, beberapa bulan kemudian itu kami dikirimi formulir. Tapi saya lihat pada waktu itu kami lihat formulir itu formulir manufaktur karena di situ ada mesin jumlahnya berapa, spare part ada jumlah berapa. Nah, itu yang menimbulkan keraguan serta kebingungan daripada rekan-rekan Alfi Jateng DIY, sehingga ya udah kita tunggu aja nanti sosialisasinya dari BKPM bagaimana agar supaya apa yang kita lakukan itu istilahnya tidak mindon gaweni gitu loh Bu, seperti itu. Karena terus terang pada masa pandemi ini sulit banget untuk mengakses informasi di BKPM ya Nyun Sewu. Itu memang banyak rekan-rekan yang mendapatkan kendala, entah itu lama atau apa karena work from home segala macam, tapi yakinlah kami bisa memahami itu. Monggo kepada Ibu Reti Yosika kami persilahkan untuk menyampaikan apa yang akan disampaikan dalam sosialisasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu anggota ALFI DPW Jawa Tengah dan DIY. Terima kasih Ibu Moderator untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke kita praktek untuk langsung menyampaikan laporan, sepintas saya akan sampaikan tentang apa sih LKPM itu. Mohon untuk paparannya, Mas Sandra. Ya, next. Jadi di sini LKPM adalah laporan kegiatan penanaman modal yang sifatnya wajib Ibu Bapak. Ini diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
Jadi ini sebenarnya sudah cukup lama, nggih. Sudah 15 tahun nggih dari sekarang. Tetapi banyak yang masih belum mengetahui tentang hal ini. Jadi sebenarnya ini adalah amanat undang-undang dan itu mengikat kita semuanya, tahu atau tidak tahu. Kemudian juga diamanatkan di dalam Perka BKPM nomor 6 tahun 2020 tentang pengendalian penanaman modal. Lanjut. Ini kewajiban ini tercantum di dalam pasal 15 huruf C, ya, untuk yang Undang-Undang 25 tahun 2007. Kemudian apabila Bapak Ibu tidak menyampaikan LKPM, maka akan ada sanksi dari akibat dari tidak menyampaikan LKPM ini, dari peringatan tertulis, kemudian pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, bahkan sampai dengan pencabutan kegiatan usaha. Lanjut. Nah, ini yang di amanat Perka BKPM nomor 6 tahun 2020 di pasal 7 huruf C tentang kewajiban penyampaian LKPM. Lanjut. Nah, ini pengenaan sanksi, saya nggak mau menakut-nakuti. Setelah ini saya rasa Ibu Bapak mengetahui tentang kewajiban LKPM ini. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, manfaat LKPM sebenarnya apa sih? Tujuan dengan disampaikannya LKPM? Nah, bagi kami aparatur pemerintah, bagi pemerintah, dengan Bapak Ibu menyampaikan LKPM, ini kami bisa jadi alat pengendalian dan legalitas usaha. Kemudian untuk penghitungan pertumbuhan realisasi investasi di suatu daerah. Jadi kita juga tahu karakter investasi di suatu daerah yang berkembang itu apa? Apakah itu padat modal atau padat karya? Seperti itu. Bagaimana dengan kebutuhan tenaga kerjanya? Kemudian infrastrukturnya yang harus disiapkan seperti apa? Karena dengan investasi yang berbeda-beda, misalkan di sektor apa yang tumbuh, gitu, sehingga itu untuk mendorong iklim usaha yang kondusif, mendorong supaya pelaku usaha ini dapat nyaman dalam berinvestasi dan berjalan terus bisnisnya. Itu akhirnya dari LKPM ini untuk sebagai sarana feedback dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Jadi betapa pentingnya LKPM yang Ibu Bapak sampaikan itu untuk hal-hal ini. Ya, untuk dari sisi pemerintah. Akhirnya juga kaitannya ketika memerlukan pembinaan, fasilitasi apa yang harus pemerintah lakukan kepada pelaku usaha. Jadi ini LKPM ini adalah salah satu bagian dari untuk pengambilan kebijakan pemerintah. Kemudian bagi pelaku usaha sendiri sebagai laporan kondisi real investasi, perizinan, dan produksi perusahaan. Ini manfaat LKPM. Lanjut. Nah, ini ketentuan penyampaiannya, ini adalah tiap triwulan. Baik perusahaan yang masih konstruksi maupun yang produksi. Jadi kalau berdasarkan ketentuan, ini adalah penyampaian triwulan 1. Kalau triwulan 1 itu yang disampaikan, yang dilaporkan adalah realisasi investasi dari Januari sampai dengan Maret. Dilaporkannya mulai dari 1 April dan paling lambat 10 April. Nah, ini sudah tanggal 12. Kalau secara aturan sudah terlambat, tapi tidak apa-apa karena ini penyampaiannya secara online, lebih baik terlambat daripada tidak. Jadi seperti itu, kemudian nanti triwulan 2 itu melaporkan yang bulan April sampai Juni. Melaporkannya 1 Juli sampai dengan 10 Juli. Begitu seterusnya, ya, triwulan 3 dan triwulan 4. Jadi ada kewajiban dalam 1 tahun 4 kali laporan, ya, Ibu Bapak, ya. Selanjutnya, next.
Nah, ini untuk menyampaikan LKPM itu jika suatu perusahaan punya di beberapa lokasi, maka disampaikannya juga usaha di tiap-tiap lokasi itu wajib dilaporkan. Kemudian jika perusahaan memiliki beberapa bidang usaha atau kalau di OSS itu KBLI, maka masing-masing KBLI itu juga wajib dilaporkan. Jadi penyampaian LKPM ini per lokasi, per bidang usaha. Jika Bapak Ibu memiliki perusahaan yang di lokasinya mungkin di Semarang ada, kemudian di Salatiga ada, ya nanti yang Kota Semarang lapor, yang di Salatiga lapor. Terus misalkan yang di Semarang itu ada 2 KBLI, yang di Salatiga ada 3 KBLI, maka laporannya menjadi 5, karena yang di Semarang tadi harus laporan 2, yang di Salatiga harus laporan 3. Nah, jadi seperti itu, bukan berarti satu kali laporan mewakili semuanya, tidak mekaten, tetapi semua bidang usaha dan di setiap lokasi itu wajib dilaporkan. Lanjut. Ya, ini tadi LKPM disampaikan per bidang usaha dan per lokasi. Kemudian nanti Bapak Ibu akan ketemu dengan 3 kolom. Kolom yang paling kiri itu adalah kolom rencana investasi, dan itu nilainya sudah ada berdasarkan input dari Bapak Ibu sendiri ketika menginput di OSS. Jadi nanti ketika ketemu kolom yang paling kiri, itu dasarnya adalah ketika Bapak Ibu menginput di OSS. Kemudian kolom yang tengah itu adalah kolom tambahan atau aktualisasi. Nah, aktualisasi yang terjadi di 1 triwulan itu diinputkan di tengah. Ya. Dan yang paling kanan itu adalah akumulasi. Dan nilai realisasi bukan berarti nanti tinggal ngetik, oh di rencananya di kirinya katakanlah 1 miliar, tengahnya 1 miliar, tidak seperti itu. Tetapi kondisi real ketika ini realisasi pada triwulan terakhir, seperti itu. Nah, karena Ibu Bapak sebelumnya belum pernah lapor, ini mohon dicatat ya, karena sebelumnya belum pernah lapor, maka segala realisasi selama 1 tahun terakhir itu nanti diinputkan di kolom tengah. Jadi karena Bapak Ibu sebelumnya belum pernah lapor, kalau sebelumnya sudah pernah lapor, maka cukup triwulan terakhir aja. Tetapi karena sebelumnya belum pernah lapor, maka realisasi 1 tahun terakhir nanti diinputkan di tengah. Ya, ini semuanya sudah sudah operasional, sudah operasional dan sudah lebih dari 1 tahun semua nih. Ada yang beberapa hanya sedikit yang belum, tapi mostly itu sudah lebih dari 1 tahun. Oh, bahkan ada yang sudah 20 tahun. Oh, untuk yang belum beroperasional, nanti tetap inputnya dikonstruksi dulu. Kalau memang belum operasional, ada yang belum operasional? Sejauh ini nggak ada Bu yang sudah anggota, ya yang sudah anggota ALFI itu semua sudah operasional. Oke, semua sudah operasional, ya. Masalahnya ini karena saya tidak bisa berinteraksi langsung, ya. Ada enggak yang yang ada realisasi 1 tahun terakhir kira-kira? Pastinya ada ya, karena kita pun punya kewajiban laporan ke KSOP itu realisasinya Bu setiap 1 tahun. Iya. Jadi di sini karena di sini adalah nanti kita akan lihat formnya saja. Ya. Nah, nanti daripada berandai-andai akan repot ya. Jadi di sini penekanannya apabila ada realisasi 1 tahun terakhir, mohon nanti diisikan di tengah. Ya, saya rasa hanya itu aja sih yang untuk penjelasan LKPM. Next, habis ya. Nah, sudah habis. Kita
langsung aja ke praktek untuk input LKPM. Bapak Ibu silahkan login ke oss.go.id, pasti semuanya sudah punya user ID dan passwordnya karena sudah memiliki NIB. Jadi monggo silahkan ke oss.go.id, kemudian silahkan login dengan user ID dan passwordnya. Rekan-rekan semua, ini kita sudah mulai untuk bimbingan teknisnya ya. Setidaknya, kalaupun belum mengisi real data, setidaknya rekan-rekan itu tahu langkah-langkahnya saja dulu. Nah, nanti selanjutnya apabila mungkin ya masih ada yang kurang paham tentang pengisian datanya, nanti bisa konsultasi langsung kok ke BKPM gitu ya. Itu dan Bu Reti dan tim pasti akan dengan senang hati membimbing kita semua, karena ini juga untuk kepentingan bersama. Kami semua berharap kita semua belajar bersama-sama untuk saling memberi informasi. Ini sudah di webnya oss.go.id. Nah, silahkan tadi masuk ya, silahkan login. Ya, nanti akan ketemu dengan yang ini. Tentu Bapak Ibu sudah familiar ya dengan tampilan ini. Kemudian sudah, saya rasa bisa dilanjut ini. Ya, langsung aja ya, Ibu. Oke. Monggo. Nah, itu ada pelaporan LKPM, ada 2 kotak. Dari kanan. Klik pelaporan LKPM. Ya. Kemudian lanjutkan. Kalau terlalu cepat mungkin bisa ya. Kemudian akan tampilan seperti ini, Ibu Bapak. Nah, kemudian diklik yang mau dilaporkan. Ya, itu. Kemudian proses pelaporan LKPM, ya, kemudian proses. Ya, kita masuk di webnya lkpmonline.go.id. Oke. Yang ini diedit dulu, dihapus dulu. Ya. Ya, sudah ketemu di lembar ini. Ini tadi sudah semua ya Ibu ya. Sudah ikut operasional ya. Sudah. Nah, di kolom kiri ini ada pernyataan siap berproduksi. Jadi Bapak Ibu bisa mengisi ini. Pernyataan siap berproduksi, ya diklik aja. Ya, isi form. Ya. Nah, ini diisi dengan nama direktur, tempat tanggal lahir, nomor identitas, kemudian alamat lengkap. Nah, yang perlu diperhatikan ini kapasitas produksi per tahun. Nah, untuk bidang ini hitungannya pakai apa ya Ibu? Kami kan jasa, Bu. Jadi biasanya kami pakai itu omset, ya? Pakai omset. Ya, kalau di kantor pajak. Ya. Pakai omset saja. Ini kalau kapasitas produksi per tahun ini bisa berupa rencana. Jadi bukan realisasi ya Bapak Ibu. Ini ditulis rencananya aja. Seperti itu. Kemampuan Bapak Ibu di dalam bekerja selama 1 tahun ini omsetnya berapa. Seperti itu. Ini bisa diisi nggak? Supaya nanti kita bisa lanjut ke apa? Tapi belum dikirimkan? Ini nanti langsung kirim? Iya. Nah, saya kan harus
Ada datanya, Bu. Kan ini real loh, Bu. Ini bukan itu. Yang Ini punya saya. Nggak, maksudnya saya nggak hafal. KTP-nya itu. KTP-nya saya. Hanya KTP ini, Bu. Lah enggak, itu kan ada kapasitas produksi segala macamnya, tentunya kan saya harus sesuai. Saya nggak mau, saya harus sesuai dengan SPT saya. Disesuaikan dengan izinnya. Disesuaikan SPT aja. Teman-teman mungkin dihimbau untuk mengisi omsetnya itu, kapasitasnya itu sesuai dengan SPT saja. Kan ada itu, Bu, omset di situ. Oke. Nanti itu satu nama saja, untuk pemohon dan yang atas itu satu nama aja direktur itu. Ya, Oke, kalau ini nanti setelah diisi kemudian kirim nanti ya, saya setuju kemudian kirim. Oke. Nah, ini nggak bisa lanjut ke produksi kalau seperti ini. Bisa diulangi, nggak apa-apa, Bu, ini aja. Mungkin Ibu bisa memberi informasi. Yang penting kan rekan-rekan itu sudah tahu langkah masuknya ke sini. Terus yang pokok-pokoknya saja seperti tadi kapasitas produksi itu berdasarkan apa gitu. Terus nanti kan ada itu, Bu, profit bulanan atau tahunannya kan ada di situ. Nah, itu yang dimasukkan. Makanya saya sampaikan ke Ibu, sebaiknya rekan-rekan berdasarkan SPT. Jadi nanti linier semuanya, gitu, seperti itu. Oke. Berarti ini untuk yang ini saya rasa mudah ya, bisa dipahami ya. Saya berharap bisa teman-teman bisa, Pak. Karena hanya ini memasukkan yang sesuai SPT, kapasitas produksi aja. Bisa diulangi, Bu. Sementara untuk nama direktur, sejauh itu ada KTP-nya, bisa menginput. Ini kan hanya nama lengkap, kemudian tempat tanggal lahir, nomor identitas itu NIK, kemudian alamat lengkap, jabatan, sudah hanya itu. Yang untuk satuannya ini diisi apa, Bu? Satuannya kalau itu tadi rupiah aja. Iya. Oh, oke. Berarti itu rupiah deh. Ya, omsetnya rupiah. Oke, rupiah aja. Berarti satuannya untuk catatan rupiah. Terus nanti di form berikutnya, Ibu, itu ada jumlah mesin produksi. Nanti itu apa? Ada mesin produksi, ada spare part yang dibeli per tahun berapa, semacam itu. Nanti tolong Ibu jelaskan juga. Monggo. Ini karena kalau tidak diisi kan nggak bisa lanjut. Nanti berarti kita masuk ke konstruksi dulu semuanya aja. Ya, nggak apa-apa. Pak, ini keluar aja dulu. Kita masuk ke konstruksinya aja. Oke. Ada yang nggak diulangi? Oke. Baik. Kita ulang ya, kembali ke pernyataan sikap, Mas. Ya, Ibu ya. Pernyataan siap berproduksi. Ya, siap bersikap sampai. Bukannya sama integritas. Iya. Mulai dari sini ya. Ya, diulang dari sini aja. Oke, ketika masuk di beranda LKPM, jadi ini karena saya nanti tidak bisa membimbing ke produksi, enggak masalah, nanti Bapak Ibu mengisi konstruksi dulu, enggak apa-apa. Nanti kita sama-sama konstruksi dulu aja deh, ya. Jadi nanti setelah input yang konstruksi nanti bisa input ini. Oke, kita karena tadi perkiraan saya karena nanti kita sudah bisa lanjut ke produksi, tapi bukan hal yang terlalu prinsip sih, itu enggak substantif banget, sama aja. Nanti setelah input LKPM yang konstruksi, Bapak Ibu input yang pernyataan siap berproduksi, itu tadi, kemudian isi form, pernyataan siap berproduksi, isi form. Ini kan pengisian berdasarkan dokumen data kita ya. Data kita dulu. Yang terus kiri, Mas. Yang isi form itu aja. Ya, yang pernyataan. Ya. Ya, kemudian isi form. Ya. Nah, ini ketemu form seperti ini, Ibu Bapak. Nanti diisi satu nama saja, nama direkturnya, nama lengkap, tempat tanggal lahir,
Kemudian itu tempat saja ya, tanggal lahirnya dipisah di sebelah kanan. Kemudian NIK-nya sesuai KTP ya, dan alamat lengkap, jabatan, dan kapasitas produksi diisi dengan omset Bapak Ibu per tahun. Ini bukan realisasi tapi rencana atau target dari Ibu Bapak omset setahun. Dan karena ini omset berarti satuannya adalah rupiah. Ya. Kemudian nama pemohon sama dengan yang atas saja tadi. Kemudian tanggal mulai produksi adalah tanggal ketika operasional pertama kali. Jadi pertama kali operasional itu tahun berapa, monggo diinputkan. Oh begitu. Berarti kalau umpama perusahaan ini berdiri mulai operasional tahun 2000. Iya, enggak apa-apa. Itu dimasukkannya tahun 2000. Berarti ya. bukan tahun bukan ini NIB, ya? bukan. Okay. Bukan perolehan NIB, tetapi real Bapak Ibu berdirinya perusahaan. Iya, operasionalnya kapan gitu. Ya, nanti datanya yang mendekati, kalau enggak, kalau ada di akta diinputkan dari akta juga boleh. Jadi ini sebagai catatan kepada rekan-rekan untuk mulai operasionalnya berdasarkan, biar gampang, berdasarkan akte pendirian pertama kali, bukan yang perubahan tahun 2007. Kan itu ada Bu, akte pendirian kan ada perubahan tahun 2007. Terus nanti ada lagi Bu perubahan. Sebelumnya kan udah operasional. Ya, betul. Pakai yang berarti yang pertama kali. Akte pendirian pertama. Ya, itu sebagai catatan akte pendirian pertama, bukan yang perubahan. Nah, monggo Bu, lanjut. Kemudian itu nama perusahaannya, kemudian ada nomor induk berusaha, sudah ada semuanya kan, itu sudah otomatis ya kalau yang nama perusahaan, dan itu sudah. Kemudian nanti saya bacanya itu terlalu jauh, sudah membaca itu dan menyetujui dan menyetujui seperti itu ya. Kemudian nanti itu diklik, nanti otomatis ketika itu sudah diisi semua, nanti yang isi form nanti akan bisa di-preview dan dicetak. Oke. Ya, karena ini meskipun Bapak Ibu sudah operasional semua, tapi karena belum ada form pernyataan berproduksi, maka inputnya masih di konstruksi. Oke, kita kembali ke beranda. Nah, ketemu di sini Bapak Ibu. Jangan bingung dengan kata-kata konstruksi dan produksi ya. Ini prinsipnya, kalau konstruksi itu dalam konteks Bapak Ibu sedang persiapan, belum operasional. Nah, karena tadi formnya belum bisa diisi, maka kita input di konstruksi tidak masalah. Nanti akan ada penjelasan bahwa Bapak Ibu sudah operasional kapan. Ya, nanti kita ikuti ini aja. Nanti dikonstruksi, kemudian klik tambah RKPM baru. Sebentar Bu, kita kembali ke beranda dulu Pak. Berarti kalau yang konstruksi tadi kan yang belum operasional Bu. Nah, anggap aja ini semua sudah operasional. Berarti kita diklik yang nomor 2. Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Belum isi form pernyataan. Oh, oke. Ya, jadi berarti tetap rekan-rekan tetap mengekliknya itu di konstruksi yang belum komersial dulu untuk sampai ke formulir selanjutnya ya Bu ya. Ya enggak apa-apa, jangan khawatir. Tidak ada yang berbahaya di sini. Tambah LKPM baru. Nah, seperti ini, tutup aja, oke. Nah, ini PT Mendut Lintas Kontena ini ternyata hanya punya 1, jadi kewajibannya 1. Kalau Bapak Ibu nanti ada but-butannya itu banyak, ya nanti dilaporkan satu-satu. Oke. Ya. Jadi kalau ini cuma 1, ya sudah 1 ini kewajibannya. Ya. Kemudian klik lanjut. Nanti kalau 1 lebih simpel ya Bu ya. Soalnya nanti akan berulang seperti itu. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, yang kiri tadi yang saya sampaikan, kiri itu sesuai dengan rencana investasi yang Bapak Ibu inputkan di OSS. Ya. Jadi di sini pembelian dan pematangan tanah, berarti perusahaan ini tidak memiliki tanah sendiri ya Ibu? Iya. Oke. Kemudian tidak memiliki bangunan sendiri? Iya. Oke, karena ini perusahaan jasa,
Jadi tidak ada mesin-mesin produksi, sudah benar. Kemudian lain-lain ini bisa mungkin mobil, sarana angkutan, atau mungkin komputer, atau biaya sewa. Ini semua masuk di lain-lain. Oh ya. Kemudian modal kerja adalah modal kerja untuk operasional Ibu Bapak ketika menjalankan usaha. Berarti yang tercantum di akta pendirian. Ya, boleh gitu. Karena saya tidak melihat akta pendirian Ibu. Jadi ini konteksnya modal kerja ini adalah biaya-biaya untuk operasional, misalkan untuk bayar tenaga kerja. Kalau untuk industri itu misalnya gampangnya untuk beli bahan baku, untuk biaya bahan baku itu modal kerja ini. Nah, kalau itu kan untuk operasional kan tetap butuh biaya. Itu modal kan, itu modal kerja di sini. Baik. Jadi di sini ada dua inputan, lain-lain dan di modal kerja. Nah, untuk lain-lain, pertanyaan saya tadi, apakah ada yang terrealisasi 1 tahun terakhir, Ibu? Yang terrealisasi? Ya, ada. Itu, mohon maaf, angkanya berapa yang lain-lain? 1,5 miliar atau triliun? 1,5 miliar. Ya, 1,5 miliar. Nah, ini yang terrealisasi 1 tahun terakhir? Ya, sekitar itu. 1 tahun terakhir ya, Bu? Ya. Oke. Kalau lebih dari itu bisa? Enggak apa-apa. Oh, gitu. Enggak apa-apa. Oh, oke. Berarti kan bisnisnya lebih baik, lebih berkembang kan? Ya. Jadi nanti kalau ada di realisasi 1 tahun terakhir, silakan diinput di tengah. Monggo coba dicoba dulu. Umpama di situ yang di tengah itu jumlahnya 2M, lebih besar daripada yang sebelah kiri, itu enggak masalah kan? Enggak masalah. Oke, jadi realisasinya ya Bu ya? Iya. Oke. Ini berarti 1 tahun terakhir ya? Ya. Nah, dan kanan itu nanti mengikuti. Oh, ya. Gitu ya. Kanan mengikuti. Nah, tetapi apabila di tengah misalkan tidak ada, tetapi itu rencana investasinya sudah terrealisasi semuanya, lebih dari 2 tahun atau 1 tahun terakhir, nanti coba yang dikosongin dulu lagi, diulang. Nah, itu kosongin. Nah, kalau tengahnya ini tidak ada, ya Ibu Bapak, ini dalam pengertian realisasi investasinya itu sudah lebih dari 1 tahun, nanti misinya langsung di kanan, tapi manual. Klik ubah, itu ada hijau kanan, ya itu klik ubah. Nah, itu bisa nginputkan yang di paling kanan. Kalau yang tengah nggak ada. Yang tengah. Tapi ini yang paling kanan ini kalau manual untuk kinerja kami nggak masuk. Kalau untuk yang tercatat di kami ketika BKPM merilis berapa realisasi investasi dari angka yang di tengah. Yang di tengah itu. Nah, ini sekedar kembali tadi. Berarti kalau yang di tengah itu kan kalau yang belum pernah melakukan ini kan semua belum pernah ya. Jadi harus misi tengah kan? Tidak harus. Realisasi. Kalau memang tidak ada ya, saya kan tidak bisa mengharuskan. Kalau tidak ada, tapi kalau ada 1 tahun terakhir, tolong dimasukkan di tengah. Oh, pasti ada Ibu. Karena semua masih operasional. Iya, karena semua. Iya, 1 tahun terakhir. 1 tahun terakhir. Itu jadi biaya ini dikeluarkan 1 tahun terakhir. Ya, baik. Bisa dipahami ya Ibu Bapak? Monggo diinputkan kembali yang tadi. Oke. Nah, kanan akan otomatis mengikuti. Kemudian modal kerja Ibu Bapak. Ibu, ini modal kerja sudah terrealisasi semua? Modal sudah. Oke, dituliskan saja. Oke. Apa tulisannya? Oke, ya. Oke. Terus lagi ke atas. Nah, itu kalau ada tulisannya seperti itu gimana Bu? Nggak apa-apa ya. Di oke ini aja. Ya. Oke. Setelah lagi. Ini karena rekan-rekan harus detail Bu. Kalau seperti ini.
Daripada nanti kami mengulang di grup, ya kan, akan lebih mantap kalau Bu Langsung Rati yang menyampaikan. Nah, terus sekolah lagi? Ya, itu simpan ubahnya diklik aja tadi kan kita mau apa? Tadi kan mau mengisi tadi, nggak jadi kan? Karena ini ada realisasi, ya. Oke, ini mesinnya kosong karena Bapak Ibu tadi kan tidak ada mesin tadi. Ya, betul. Mesinnya 0, maka di sini 0 aja, lewati aja, ya. Kemudian tenaga kerja saat ini karena ini sudah ya, sebelumnya belum pernah lapor, existing aja saat ini, diinputkan monggo. Berapa laki-laki, berapa perempuan itu? Bu, untuk yang tenaga kerja ini boleh nggak kalau kami menyesuaikan dengan BPJS? Nah, rekan-rekan ini tenaga kerjanya sesuai dengan BPJS ya, karena jangan sampai nanti berbeda-beda itu. Yang di BPJS berbeda, di pajak berbeda, di BKPM berbeda, itu akan repot sekali untuk perusahaan karena sekarang kan sudah link semua ya. Jadi biar linear semuanya, satu informasi untuk semuanya gitu. Gitu ya Bu Rati ya. Itu angkanya benar itu benar sesuai ya. 5/6 ya, itu berarti saya nggak masuk itu Pak. Saya tidak dihitung punya bukan karyawan berarti ya. Oke, diinputkan dengan tadi arahan dari Ibu. Nah kemudian ini permasalahan yang dihadapi perusahaan. Ini saya mau konsentrasi ketika kita ngisi yang tadi, kolom-kolom tadi. Baik. Kita skrip ke atas nanti coba ke atas. Tadi yang isian tadi Mas, kolom-kolom 3 tadi. Enggak yang. Nah, atas Mas, scroll atas. Atas. Nah, lagi. Naik. Nah, ini tadi kita mengisi lain-lain 1,5 miliar dan modal kerja 500 juta. Ini kita tuangkan, kita narasikan di dalam kolom permasalahan Ibu. Oh, nanti untuk apa? Ini supaya soalnya verifikator kita itu ada di Jakarta. Ya. Jadi dia kan nggak tahu nih existing di lapangan seperti apa. Ya. Nah, kita pertegas di kolom permasalahan. Monggo kita kembali ke kolom permasalahan. Ya, silakan diinput. Pada periode ini terdapat realisasi lain-lain sebesar tadi Rp500 juta ya Bu. 1,5 miliar. Oh, 1,5 miliar. Ya tadi yang lain-lain. Ya. Oke. Lain-lain dan modal kerja. Ya, titik, enter. Lain-lain adalah realisasi 1 tahun terakhir. Realisasi 1 tahun terakhir karena sebelumnya belum pernah menyampaikan LKPN. Bisa disebutkan itu satu itu kira-kira untuk apa sih? Maksudnya modal kerjanya? Enggak, yang lain-lain. Oh, yang lain-lain ini. Besar aja gitu. Apa ya? Untuk bayar apa gitu maksudnya? Untuk. Soalnya kalau BPJK itu paling hanya bayar truk, bayar kegiatan di pelabuhan, sewa mesin itu ya. Gini aja ya. Sewa peralatan di lapangan sama ini aja ya, sewa gedung gitu aja ya. Oke. Untuk adalah 1,5 miliar untuk sewa peralatan
sewa peralatan dalam kurung truk dan sewa gedung gitu aja. Jadi gitu ditambahin itu aja biar sananya nggak tanya-tanya gitu. Iya. Berarti nanti semuanya dibuat kata-katanya sama seperti ini sesuai dikondisikan realnya ya, aja. maksudnya yang berbeda kan nilai-nilainya. Tapi bahasanya kata-katanya seperti itu aja nggak apa-apa ya Bu ya. Oke. Intinya seperti itu. Mohon maaf saya ini mata saya agak begitu. Ada ini terdapat realisasi lain-lain sebesar 1 unit dan modal kerja ini. Lain-lainnya ada realisasi 1 terakhir karena sebelumnya belum pernah menyampaikan. Yang ini penjelasan 1,5 miliar ini lain-lain untuk biaya ya, untuk biaya Mas digandengkan untuk depannya sewa. Nah, untuk biaya untuk realisasi lain-lain gitu ya Bu ya. Nah, seperti kata-kata di atas kan, lain-lain adalah ini ya 1,5 miliar itu untuk biaya gitu aja. Ditambahkan aja RP ya itu depan itu aja RP 1,5 miliar 1,5 miliar digunakan untuk biaya sewa peralatan dan gedung gitu Mas. Sewa peralatan dan gedung Mas. Ya, gitu aja. Terus perusahaan sudah operasional sejak tahun 2003 titik. Kami akan mengisi pernyataan siap berproduksi. Operasionalnya 2003 tapi realisasinya itu memang 1 tahun terakhir ya Bu? Ya, karena ini disesuaikan dengan peraturan Menteri Perhubungan Ibu, modal kerja dan sebagainya ini. Jadi tahun 2019 kami harus merubah modal kerja itu di 2M, terus berubah lagi jadi 1/4 M. Tapi kan tempat saya memang segitu gitu. Nah ini berarti saya hitung 1 tahun terakhir. Memang ini biaya ini keluar di 1 tahun terakhir ya. Biaya itu soalnya ini dari verifikator mungkin akan sempat bingung Ibu. Bingungnya gini, operasionalnya 2003. Kenapa kok lain-lain itu kok baru keluar di 1 tahun terakhir seperti itu. Nah itu bisa dijelaskan enggak? Daripada nanti setelah dikirim dikembalikan lagi. Nah ini harus kami beri penjelasan apa mungkin itu ini juga berlaku untuk teman-teman. Iya sama. Kalau umpama biaya lain-lain itu adalah untuk pengembangan usaha bagaimana? Itu kan sebenarnya kita nalangi Bu, nalangi customer kita dulu untuk membayari mungkin biaya pelabuhan, mungkin ocean freight, gitu seperti itu Bu. Nah, apakah itu bisa dimasukkan sebagai? Kalau itu bukan modal kerja ya Ibu? Biaya yang tadi disampaikan bukan biaya modal kerja nih? Itu sebenarnya kalau modal kerja itu kan yang berkaitan dengan main pekerjaan kami, ya kan? Jadi PPJK itu main pekerjaannya itu kan handling ekspor impor dan pengurusan semua biaya yang istilahnya yang terjadi di lapangan, di pelabuhan dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kami itu juga harus dimintai bantuan untuk membayarkan dulu ocean freight-nya atau menguruskan apalah yang kaitannya dengan kegiatan mereka seperti itu, kegiatan eksportir importir maksudnya itu. Nah juga sewa gedung itu kan gedung kantor seperti itu setiap tahun kan itu bayarnya gitu. Nah, sebaiknya bagaimana? Oke, jadi gini Bapak Ibu, ini nanti memang akan menjadi pertanyaan, maka kami pun juga teman-teman gini ya, kalau panjenengan sebagai verifikator kan akan bertanya ini 2003 kok tapi realisasi 1 tahun terakhir, tapi penjelasannya seperti ini. Kalau nanti dalam posisi perlu perbaikan, dikembalikan, tinggal dijawab saja bahwa ini adalah benar-benar realisasi pada 1 tahun terakhir. Nah, gitu aja.
Berarti nanti kalau ada pertanyaan ya rekan-rekan karena meragukan, istilahnya realisasi lain-lainnya dianggap meragukan, dijawab seperti yang Ibu Reti sampaikan bahwa ini benar-benar realisasi 1 tahun terakhir untuk lain-lain tersebut. Dah titik seperti itu. Gitu aja nggih. Terima kasih. Kemudian lanjut lagi. Jadi ini nanti tinggal di copy paste aja ke teman-teman semuanya nggih yang tadi permasalahan. Mungkin di ya difoto aja, rekan-rekan memfoto aja di layar. Biar difoto dulu, Mas. Daripada Mas Gamal nanti ini di screenshot sakit, Bu. Juga bagus tuh. Di screenshot bisa, Bu. Jadi ini nanti begini semuanya karena ini semuanya baru sekali ini lapor ya. Oke. Hanya seperti ini, Ibu. Jadi nggak ada yang susah. Untungnya semua belum pernah lapor, Bu. Jadinya bisa ini ya, bisa bareng-bareng nanti ceritanya. Yang penting periode pelaporannya yang harus dicatat ya oleh rekan-rekan ya, yang 3 bulan. Kalau nanti saya ingatkan aja lewat Pak Teguh aja. Kalau saat lapor, saya kirim ke Pak Teguh, sudah langsung ke semua. Ya, baik. Nah, ini nama petugas. Monggo diisi lengkap. Nama petugasnya dikasih Selato. Kan orang tuh namanya Sela. Asalia namanya. Sesuai KTP kan. Z pakai Z. Namanya cantik. Jabatannya ini bagian legal. Nomornya 358 3975. Lebih baik yang ada WA-nya itu. Oh, ada WA-nya. Supaya kalau ada perbaikan langsung kita kontak. Bukan modus ya, Mas ya. Sebenarnya itu juga modus, Bu. Tapi enggak apa-apa, justru saya lebih senang jadi enggak nyari-nyari ya, Bu ya. Mas. Kita perlu perbaikan nanti kita kontak itu. WA. Sela nomornya 0838. Jangan. Ya dipublish no kan Bapak Ibu harus tahu. Enggak, teman-teman yang lain. Teman-teman yang enggak apa-apa, teman-teman itu udah pada tahu orangnya. Kalau soalnya kalau nggak bisa ngisi OSS, tanyanya ke Sela ini, Bu. Rekan-rekan Alfi itu 0838 3888 6270. Ya, dia kan sejak ada OSS jadi ini viral. Itu emailnya Melinko aja. Melinko_Semarang @hotmail.com. Itu pakai N nggak, Bu? Apanya? Atau Melinko? Melinko pakai N. Sudah hanya seperti ini. Oh, ya. Ini informasi dari Bu Reti, rekan-rekan. Hanya seperti ini ya, hanya. Ya, nanti terakhir pasti kirim. Jangan kopinya belum, nah? Ini aja ya, simpan aja dulu. Nah, ini kalau jadi sesederhana ini pengurusan LKPM yang harus kita wajib lakukan. Umpama rekan-rekan semua itu mengalami kesulitan, sebaiknya semua data itu di-save dulu sebelum dikirim. Terus biasanya kalau di tempat saya, itu saya sarankan untuk di-print atau di screenshot, nanti bisa
periksa kembali, disesuaikan dengan data-data lain. Dan sekali lagi saya hanya mengingatkan agar supaya semua data yang masuk ke OSS, termasuk LKPM ini, sama semuanya. Dari apa yang Bapak Ibu laporkan ke OSS, ke BKPM, dan ke kantor pajak, serta BPJS, agar supaya ke depannya kita lebih mudah untuk memonitor, dan tentunya kalau ada masalah-masalah yang timbul dengan data yang kita sampaikan, kita mudah menelusurinya. Seperti itu. Sekali lagi saya sampaikan ke apa yang disampaikan Bu Reti, bahwa ini gampang banget, sederhana banget. Nah ini Bapak Ibu, ini tadi oleh Ibu belum berkenan dikirim. Bapak Ibu bisa lihat, itu statusnya masih draft. Ya. Nanti kalau mau mengirim, edit dulu. Edit nanti akan ketemu seperti isian yang tadi kita. Ya. Kemudian kirim. Ya. Nanti kalau sudah mengirim, status di atas tadi yang draft nanti akan berubah menjadi terkirim. Baik. Nah, nanti Bapak Ibu secara berkala ngecek di sini. Jadi kalau untuk pencarian itu yang kiri, kursornya tolong. Nah, itu pencarian LKPM itu 2021. Kemudian semua LKPM dalam proses langsung cari, ya, untuk mencari yang ini kalau tidak muncul, ya. Kalau ini tadi yang bawah ini tidak muncul. Nah, nanti kalau dalam proses tidak muncul, loh, LKPM-ku yang kemarin aku buat mana, gitu toh, nggak ada di bawah ini. Nah, yang status diganti disetujui. Coba status yang atas itu Mas, di pencarian. Nah, itu yang paling bawah sendiri. Nah, itu diganti disetujui, ya klik cari, Nah, ini kan karena tadi belum ya, jadi tidak ada gitu. Jadi ketika nanti di dalam proses dicari nggak ada, dicari disetujui, gitu. Nanti akan ketemu status LKPM yang tadi dikirim triwulan 1. Kita cek lagi yang di dalam proses status Mas. Ya, semua LKPM dalam proses aja. Atas sendiri. Ya. Cari. Nah, ini muncul. Ya. Jadi ini masih draft, tapi jangan dibiarkan. Kalau draft sama saja belum ngirim. Kalau nanti akan berubah menjadi terkirim ketika Bapak Ibu mengirim. Ini ada keterangannya, jenis laporan adalah konstruksi triwulan 1. Nanti setelah setelah input LKPM ini triwulan 1, tadi input ke form pernyataan siap berproduksi yang tadi sudah kita buka tadi. Itu. Nah, setelah form pernyataan siap berproduksi ini diisi, dikirim, besoknya Bapak Ibu bisa lapornya di produksi. Karena nanti otomatis setelah ngisi ini nggak akan bisa ngisi di konstruksi, isinya di produksi. Nah, sama ketika Bapak Ibu ngisi di produksi itu yang kolomnya nggak detail seperti yang konstruksi tadi, ada tanah, bangunan, mesin, lain-lain, modal kerja. Kalau di produksi itu nanti kolomnya tinggal isiannya tinggal 2, modal tetap sama modal kerja. Selama Bapak Ibu tidak ada penambahan modal tetap dan modal kerja, maka dinolkan saja. Ya, tapi tetap lapor. Ya. Nol pun itu yang penting. Ya. Jadi nanti coba aja ini. Tadi kan belum isi ya. Diproduksi tambah LKPM baru. Nanti akan saya tunjukkan bahwa ini nggak mau nanti karena belum ngisi tadi. Nah, ini Ya, biasanya akan keluar ini informasi-informasi. Ini merah. Ya. Ini sampai jebol nggak bakalan bisa. Setelah Pak Ibu ngisi pernyataan siap berproduksi, ini menjadi hitam. Kita mau dan nanti formnya nanti diproduksi tidak detail seperti yang konstruksi tadi, hanya ada modal tetap dan modal kerja. Selama Bapak Ibu tidak ada penambahan modal tetap dan modal kerja, dinolkan.
Tetapi kalau ada nanti triwulan berikutnya 2 ya, kalau ada diisi, kalau tidak ada ya nol. Seperti itu. Kemudian nanti akan ngisi realisasi produksi. Kalau tadi kita ngisi kapasitas produksi setahun, nanti di LKPM produksi kita mengisinya adalah realisasi produksi 1 triwulan. Jadi ini realisasi loh ya, bukan rencana lagi. Ada realisasi selama triwulan ini berapa, kan sudah bisa dihitung kan ya. Karena ini pelaporannya kan melaporkan yang sudah lewat, bukan yang anak-anak. Seperti itu, hanya itu. Hanya itu. Jadi yang perlu saya garis bawahi di sini, Bu Reti, semua LKPM untuk max-nya itu kan berdasarkan pada konstruksi dulu, ya ini kan? Karena tadi kita nggak bisa dan belum pernah laporan LKPM kan, itu yang pertama. Yang kedua, yang perlu digarisbawahi, walaupun tidak ada penambahan modal atau penambahan omset atau penambahan lainnya, diisi nol, namun tetap harus melakukan laporan, baik itu triwulanan maupun semesteran gitu ya. Enggak, kita hanya triwulan. Sekarang triwulan aja. Yang triwulanan aja. Sekarang setengahan nggak ada. Sekarang lebih disederhanakan ya Bu ya. Semua triwulan. Nah, ini sebenarnya juga istilahnya apa ya? Istilah penyederhanaan ya Bu ya. Penyederhanaan laporan sekarang 6 bulanan tidak ada seperti yang dulu-dulu kan ada. Sekarang sudah nggak ada. Jadi kita monggo bareng-bareng memenuhi kewajiban ini untuk kepentingan bersama, baik kita sebagai pengguna jasa atau eksekutor dari kebijakan yang dibuat pemerintah, dan pemerintah akan membantu kita memberikan kebijakan-kebijakan yang tentunya untuk melancarkan usaha kami ya Bu ya. Itu. Nah, ini sekali lagi rekan-rekan yang selalu ditekankan oleh Bu Reti adalah ini gampang dan sederhana sepanjang kita mau, ya kan? Nanti kalau sudah terbiasa merem aja bisa kok ya. Kita tidak harus kemana-mana, Bahkan kalau kita kan istilahnya kalau Pak Ketua itu kan instruksi ya, one finger. Nah, tinggal nuting aja siapa yang disuruh input kan gitu. Karena kita sudah punya data. Itu. Mungkin dari Bu Reti mau ada yang ditambahkan lagi Bu? Saya rasanya itu nanti kalau triwulan 2 boleh lah, nanti saya dipanggil lagi ya enggak apa-apa lah. Oh, boleh. Ya. Kalau nanti masih bingung ya. Sesimpel itu. Baik. Nanti dilihat dulu deh. Nanti seperti apa sih kalau nanti ragu-ragu ketika ngisi yang triwulan 2, dicoba dulu, dibuka dulu. Oh, ternyata mudah kok. Jadi saya enggak. Ya, yang penting ini teman-teman biar laporan yang pertama dulu. Nah, nanti kalau laporan yang triwulan keduanya kesulitan, dengan senang hati Bu Reti akan mendampingi kita lagi. Seperti itu. Saya rasa kok enggak ada yang sulit ya Bu ya. Insya Allah enggak. Insya Allah karena belum perso aja sih. Dan yang bingung, mungkin yang paling membingungkan itu justru yang tadi Bu, antara modal kerja, lain-lain sebagainya itu. Karena kadang-kadang kan nggak yakin gitu ya. Nggak yakin di situ biasanya seperti itu. Tapi kalau ngelihat SPT harusnya bisa. Kalau lihat SPT. Ini ada rujukannya gitu loh. Ya, ada rujukannya. Tidak di awang-awang. Betul. Ya, tidak ngarang istilahnya ya Bu ya. Betul. Ada dasarnya ketika melaporkan, entah itu akta, entah itu SPT. Nah, jadi sekali lagi kepada rekan-rekan, sebelum mengisi sebaiknya dikumpulkan dulu akta pendirian pertama, ya, yang pertama kali. Terus yang kedua adalah data SPT, yang ketiga adalah data BPJS yang nanti fungsinya untuk mengisi informasi tentang karyawan itu. Nah, tentunya juga data yang ada di OSS, teman-teman juga harus harus tahu apa yang dulunya dimasukkan ke OSS. Andai ada perubahan-perubahan atau tidak sama, atau dulu mungkin ada beberapa yang maaf setengah ngawur, itu banyak sekali. Asal bisa dapat apa ya istilahnya NIP gitu, karena kolom OSS itu tidak ada
tidak ada istilahnya diisi nol aja dia akan jalan terus ke formulirnya. Tapi kesulitannya justru nanti apabila sudah terintegrasi dengan sebenar-benarnya itu akan ditolak karena beda. Data itu beda, di dalamnya itu beda. Itu sudah banyak terjadi dan alhamdulillah memang sudah banyak yang melakukan ini Bu, perubahan-perubahan. Kok punya saya nggak bisa diakses oleh kantor pajak, kok punya saya nggak bisa di bea cukai kok macet, seperti itu. Bahkan kemarin ada informasi kami minta tolong itu tiba-tiba tidak terdaftar di bea cukai WP-nya ya. Setelah kami telusur ternyata beda alamat antara NPWP yang dilaporkan dan yang digunakan. Alamatnya itu walaupun nomornya sama. Karena mungkin dulu yang penting dapat duit itu Bu. Tapi ternyata sekarang sudah konek-konek kemana-mana gitu. Nah ini yang perlu rekan-rekan semua perhatikan dan sesekali tolong ya rekan-rekan itu nginceng ke OSS datanya sudah benar apa belum gitu. Nah ini yang bisa Bu Reti sampaikan. Mungkin ada tambahan lagi Bu? Rasanya ini hanya ini aja. Oke. Sederhana ini. Ya, jadi cukup kan nggak sampai 1 jam ya yang perlu kita pelajari. Tapi yang penting rekan-rekan itu ini dulu lah mau prakteknya dulu. Mau prakteknya, mau merealisasikan kewajiban itu. Nah, selebihnya apabila ada kesulitan ini ya, nanti bisa saling memberi informasi. Gitu. Dan ini kan grup besar ya, kita saling informasi. Dan tadi kan juga sudah ada hotline-nya ya, jadi info ke hotline mungkin kan selama ini ya memang selama ini teman-teman agak susah mengakses Bu ke DPM PTSP-nya. Tapi kami bisa memaklumi wong yang tanya bukan hanya jasa transportasi aja, tapi juga seluruh bidang usaha kan pasti juga banyak pula yang menghadapi kendala. Jadi semua akses kan ke PTSP ya bisa dimaklumi dengan sangat. Ya, wanti-wanti saya aja nanti kalau perlu perbaikan di status nanti kalau perlu perbaikan dikembalikan oleh verifikator di Jakarta. Tapi pesan saya nanti di kolom tanggapan disebutkan bahwa Pak, ini adalah realisasi pada 1 tahun terakhir. Sebenar-benarnya mempertegas itu aja. Ya, baik. Sempat tadi ketika kami yang di sini aja ada pertanyaan itu 2003 tapi kok 1 tahun terakhir ini gitu. Karena yang mengerti kan ibu saya kan nggak kurang memahami. Tapi kalau yang benar-benar itu adalah realisasi 1 tahun terakhir ya sudah tinggal di istilahnya argumentasinya diperkuat saja. Jadi mungkin sekedar informasi untuk Bu Reti. Sebenarnya modal kerja dan lain-lain itu benar-benar 1 tahun terakhir Bu. Karena perubahan akte terakhir sesuai dengan skepnya Kemenhub itu adalah tahun 2019. Nah, tahun 2020 awal semua rekan-rekan menyesuaikan perubahan modal yang ditetapkan oleh Kemenhub. Gitu. Jadi modal kami itu ditetapkan Bu, harus minimal sekian gitu seperti itu. Nah, makanya ini pas banget sebenarnya, pas banget dengan apa ya istilahnya itu dengan apa yang diragukan tadi dengan alasannya, seperti itu. Ya nanti tinggal ketika di dalam tanggapan, jadi ada catatan perbaikan, biasanya menanyakan apakah benar ini realisasi pada periode ini. Biasanya pertanyaannya akan seperti itu, tinggal dijawab saja benar ini adalah realisasi pada 1 tahun terakhir, karena belum pernah lapor sebelumnya. Udah gitu aja itu, kemudian kirim lagi, tambah tanggapan, kirim lagi. Nah nanti kalaupun ada kesulitan lain kan kami bisa konsultasi ya Bu ya. Kalau nanti beramai-ramai dikembalikan dengan hal yang sama, siap deh kami diundang lagi. Terima kasih sebelumnya Ibu. Ya, mungkin ada dari rekan ada yang bertanya. Tanya Bu. Boleh nulis, boleh. Tanya Bu. Ibu juga sebentar Pak bacanya.
Perusahaan saya sudah membuat surat pernyataan, tapi keliru caranya untuk revisi, Ibu. Ada pertanyaan itu. Perusahaan saya sudah membuat surat pernyataan, tapi keliru caranya untuk revisi. Inputannya tadi ada yang salah. Apakah ini siapa Mas itu yang tanya? Oh, IP Bu Lestari. Apakah inputnya salah? Oh, pernyataan yang bawah itu loh Bu, yang untuk pemeriksa Jakarta itu mungkin. Yang tadi loh, lain-lain dan sebagainya tadi loh. Yang LKPN ini bukan pernyataan ini. Ini LKPN. Nah ya, maksudnya karena yang tadi kan pertama kan pernyataan sudah diproduksi atau yang LKPN. Ya, yang tadi Ibu yang di kolom kita ngisi panjang banget itu loh. Yang LKPN. Yang meragukan, nanti pemeriksa Jakarta meragukan. Iya, mungkin itu. Oh, enggak apa-apa, Bu Ive. Pak Ive, saya pikir yang tadi pernyataan sudah diproduksi. Oh iya. Terus kalau hanya di permasalahan tidak apa-apa. Nanti kalau ditanyakan nanti perlu perbaikan tinggal dijawab aja. Wah, ini ada pertanyaan. Maaf Bu, tadi banyak yang ketinggalan soalnya penyampaian materinya kecepatan. Wah, Bapak ini nggak ngikutin awal. Ya, nanti materi nggak ada materi Mas, tapi nanti ini Pak Bu. Nanti aja kita akan share di grup aja yang kesulitan di mana gitu. Materi ada sih nanti yang apa? Kalau itu kan ya kalau materi ya. Iya, itu pengantar. Iya. Nah, next pertanyaan next. Setiap tanggal berapa pelaporan paling lambat? Monggo Bu Reti. Kalau aturannya tadi kalau triwulan 1 April sampai 10 April kan. Nah, itu aturannya. Tetapi daripada tidak melaporkan kan lebih baik terlambat daripada tidak melaporkan. Ya, jadi nanti triwulan 2 juga begitu, 1 sampai 10 Juli. Kemudian triwulan ketiga 1 sampai 10 Oktober. Ya. Seperti itu. Triwulan 4 1 sampai 10 Januari. Ya. Tetapi apapun itu meskipun terlambat lebih baik lapor. Terlambat nggak apa-apa. Yang penting lapor. Itu. Dicatat ya, rekan-rekan sebentar. Ini ada pertanyaan. Saya sudah masuk di produksi untuk omset masuk modal kerja apa modal tetap ya Bu? Selama sudah diproduksi ya, selama tidak ada penambahan modal tetap dan tidak ada penambahan modal kerja, dinolkan. Ingat, modal tetap dan modal kerja. Jadi bukan proyek yang Bapak Ibu ya. Mungkin periode kemarin dapat omset 1 miliar. Ini dapat omset 2 miliar. Ini bukan seperti itu. Ini bukan bicara omset ya. Kalau yang di atas tadi modal tetap dan modal kerja itu tadi. Jadi ini modal tetap dan modal kerja tidak berbicara omset. Tetapi ada atau tidak penambahan modal kerja dan modal tetap. Kalau ada penambahan, silakan ditulis. Misalkan penambahan modal tetap karena biaya sewa tadi ya Bu ya. Pada periode ini ngeluarin biaya sewa nih, katakanlah 100 juta. Ya monggo dituliskan di produksi, di laporan produksi. Nanti di kolom permasalahan dipertegas lagi, dinarasikan supaya verifikator yakin gitu, paham ya. Ketika menambahkan di modal tetap misalkan 100 juta itu kemudian ditambahkan nanti di permasalahan bahwa ini adalah biaya sewa gitu. Ya, misalkan ada penambahan seperti itu. Karena ini kalau untuk jasa ini kan sewa masuk di lain-lain ya, seperti itu. Kalau ada penambahan modal kerja karena mungkin omsetnya semakin besar kan gitu kan yang dilayani, kalau kemarin 500 juta cukup, sekarang ini nggak cukup. Ada penambahan harus lebih dari 500. Dan monggo diinputkan tambahannya saja, bukan existing loh ya, tetapi penambahannya saja. Seperti itu. Terus nanti akan ketemu realisasi produksi yang sudah membuat produksi tadi berarti
Sudah paham ya, sudah ketemu kolom realisasi produksi. Nah, itu adalah realisasi 3 bulan, triwulan terakhir ini, triwulan 1 ini ada realisasi produksi berapa. Kalau misalkan di kapasitasnya katakanlah 200 miliar, terus 3 bulan ini berarti 3 miliar misalkan, ya tulis aja 3 miliar di kolom kanan. Ya. Kemudian itu ada ekspor, kan Bapak Ibu nggak ekspor jasa nganu ya. Jadi Bapak Ibu ekspornya dinolkan aja, tidak ekspor. Kemudian nilai ekspornya juga dinolkan. Hanya seperti itu. Kemudian untuk tenaga kerja, selama tidak ada penambahan tenaga kerja 0, Jadi itu kolom tengah itu hanya untuk penambahan. Kalau tidak ada penambahan 0, biarkan 0. Nah, tetapi jika terjadi pengurangan, karena ini sistem tidak mengakomodir pengurangan, ya tetap 0. Kalau mau dituliskan di kolom permasalahan, terjadi pengurangan tenaga kerja misalkan. Seperti itu. Oke. Ini ada pertanyaan, ada sanksi kalau tidak melaporkan tidak, Bu? Gitu. Tadi sudah disebutkan ya, Bu, ya sebenarnya. Iya, tadi sebenarnya ada sanksi ya Pak Ibu. Kemarin itu beramai-ramai banyak yang ke kantor dan hubungi HP saya juga. Bu, saya dapat teguran dari BKPM, jadi langsung dari BKPM. Teguran pertama, Bapak Ibu, saya rasa jangan sampai dapat surat cinta. Jangan sampai wong ini semudah ini kok. Semudah ini. Saran saya jangan sampai dapat surat cinta. Langsung aja nanti kerjakan, kirim, selesai. Untuk apa? Ini memenuhi kewajiban. Nanti untuk reminder tadi yang pengantar dari Bu Reti akan kita share ya, sanksinya apa aja di situ jelas banget. Ada pemblokiran, ada pembekuan dan sebagainya. Pencabutan. Wah, itu kalau udah pencabutan ngeri banget itu. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Ibu, kantor kami ada di Jakarta, Surabaya, Bandung dan lain-lain. Berarti tetap semuanya laporan tiap-tiap lokasi tersebut, nggih. Terus tadi yang di pengantar saya tadi itu adalah per lokasi, per bidang usaha. Kebetulan tadi contohnya hanya satu punya bidang usaha, ya cuma satu. Tapi kalau punya 100 bidang usaha, ya jawabannya harus lapornya 100, seperti itu. Tapi walaupun seperti itu, prinsipnya kan sebenarnya 1 NIB 1 laporan kan, Bu? Bukan. Laporannya 1 lokasi, 1 KPLI. Enggak, maksudnya begini. Ini yang banyak dipertanyakan oleh teman-teman. Itu apakah pusat semua, itu sebenarnya kan masalah kebijakan intern masing-masing ya Bu ya. Apakah pusat semua itu boleh yang lapor itu pusat semua? Itu yang untuk teman-teman inputnya yang Jadi kalau kewajiban lapor atas semua bidang usaha dan atas semua lokasi. Nah, yang mau lapor siapa? Yang jelas itu atas nama perusahaan. Nama perusahaan. Jangan sampai kalau misalkan kami ini hanya cabang, user ID-nya di pusat semuanya. Ya, pokoknya kalau misalkan saya membuat surat cinta ya kepada yang di cabang. Nggak tahu nanti yang buat siapa, ya monggo. Gitu. Tapi harus tetap direspon kan surat cintanya, nanti nggak berbalas bertepuk sebelah tangan nanti. Jadi gitu, masalah siapa yang membuat laporan, monggo rekan-rekan itu kan intern ya, intern perusahaan. Tapi yang pasti kalau posisinya di Jawa Tengah, Bu Reti surat cintanya ya di Jawa Tengah yang diberi, bukan kantor pusatnya di Balikpapan, bukan di Balikpapan yang diberi ya Bu ya. Tapi existingnya di mana itu yang diberi surat cinta kan gitu ya. Nah ini selanjutnya, kalau sudah mengirimkan LKPM triwulan ternyata masih ada revisi, apakah bisa diupdate atau revisi? Ya itu tadi, ketika nanti perlu perbaikan, nanti kami biasanya menginfo by email, tapi Bapak Ibu bisa langsung sendiri. Ketika perlu perbaikan statusnya tadi, ketika di pencarian LKPM dalam proses, nanti klik edit aja, klik edit, kemudian lanjut, nanti ketemu lembar kerja yang baik.
Terus nanti scroll saja ke bawah terus. Nanti ketika di paling bawah akan ketemu catatan perbaikan. Ya, nah catatan perbaikannya apa? Biasanya kalau ini yang pertama kali tadi pertanyaannya apakah benar ini adalah realisasi pada periode ini? Ya, seperti itu. Ya, oke. Mas naik dulu Mas, naik dulu. Nah ini untuk bantuan pengisian apakah bisa langsung ke DPM PTSP? Pandemi Mas, tidak bisa tatap muka. Enggak Bu, ada pertanyaan itu. Untuk kalau masih diperlukan untuk pendampingan, monggo. Kami masih menyediakan slot untuk bertemu. Ada Ibu di DPM ya, pasti membuat perjanjian dulu ya Bu ya. Appointment dulu. Pakai online enggak Mas Chandra? Untuk ngambil? Enggak langsung? Oh, oke. Nah, ya kita kan berarti kan maksudnya begini, kalau mau datang tatap muka, appointment dulu kan? Enggak, boleh enggak? Langsung datang aja. Oh, ya maksudnya begitu Pak. Ada kan kita harus tahu yang jadwal untuk tatap muka hari apa, mungkin jam berapa, gitu. Oh, tiap hari. Jadi rekan-rekan, kalau ada yang kesulitan mau datang langsung ke DPM PTSP, monggo. Setiap hari kerja sepanjang itu di sana dibuka ya Pak ya, layanan tatap mukanya gitu. Karena ada beberapa instansi kan tidak menerima layanan tatap muka gitu, seperti itu. Nah, itu tadi yang kalau tidak bisa tatap muka bisa tanya lewat WhatsApp yang tadi sudah diunggah oleh Mas Danang. Selanjutnya, wah ini sama, sudah dijawab tadi yang cukup kantor pusat atau cabang, semua dilaporkan Mas, cabang dilaporkan, pusat dilaporkan. Nah, tapi tergantung kebijakan masing-masing perusahaan. Saya mengcopas pernyataan Ibu Reti ya. Siapa yang mau lapor tentang cabang, tentang kantor pusat itu tergantung kebijakan masing-masing. Ya. Tapi setiap cabang, setiap KBLI harus dilaporkan. Intinya seperti itu. Jika belum pernah, oh ini tadi sudah ya. Nanti kalau Mbak Leni lagi nggak selesai nih. Nah ini yang terakhir langsung aja. Kalau mau melaporkan itu harus mulai dari mana ya Bu? Mulai dari awal atau mulai dari tahun saat? Aduh maaf Bu ya, karena mungkin beliau lagi bergabung barusan. Ini begini, saya kalau Bu Reti kan jadwalnya ketat ya. Dan ini sudah sebenarnya sudah pada tahap akhir. Ya, dibuat aja dulu berdasarkan apa yang terjadi sekarang ini aja. Nanti dibuka sesuai dengan tahap-tahapan yang tadi sudah disampaikan. Nah, baru dari sana kalau kesulitan nanti bisa konsultasi gitu ya. Nanti karena kalau ngulang lagi penjelasan yang awal-awal tadi nggak selesai. Ini dari siapa? Mas Sofyan ya? Bapak. Oh, ini bapak-bapak ini sekalian dimohon untuk mengisi daftar. Oh, ini beda lagi. Oke, dari PT Wahyu Jaya. Nanti bisa japri di grup ya, Pak Wahyu Jaya. Jawaban-jawabannya sesuai dengan yang tadi sudah dijelaskan. Oke, kira-kira ada lagi Ibu? Ini. Nah, ini dari Bu Reti bilang rasa-rasanya sudah semuanya. Rasa-rasanya sudah semuanya. Monggo ini hari Senin, kita semua juga pasti banyak kerjaan yang harus diselesaikan, apalagi besok sudah mulai bulan Ramadan. Ini acara yang disampaikan oleh Alfi dalam kerjasama dengan BKPM, sosialisasi laporan kegiatan penanaman modal. Semoga bermanfaat bagi kelangsungan hidup dan perkembangan usaha kita bersama. Sekali lagi saya mohon rekan-rekan memenuhi kewajiban laporan LKPM itu sesegera mungkin, mengingat seperti Bu Reti sampaikan sebenarnya sudah sangat terlambat. Namun tidak ada kata terlambat untuk segala sesuatu yang diawali dengan niat baik dan demi kepentingan bersama. Demikian ya Bu ya. Nah, sebelum kami tutup, tentunya kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila penyelenggaraan sosialisasi ini kurang dari dan jauh dari sempurna.
Namun demikian, kita semua akan terbuka untuk saling belajar dan saling menginformasi, sehingga apa yang diharapkan oleh pemerintah yang dituangkan dalam keputusan BKPM tahun 2020 itu bisa terlaksana dengan baik. Kepada Bu Reti dan tim, kami atas nama seluruh anggota ALFI Jawa Tengah dan DIY menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga ini menjadi amal ibadah Ibu dan tim dalam tentunya mengemban amanat yang memang harus Ibu jalani dalam keadaan yang tentunya ya Bu, pandemi ini segala sesuatunya serba terbatas. Dan kami mohon maaf bila penyelenggaraan ini tidak bisa tatap muka langsung. Tapi insya Allah nanti kalau pandemi sudah berlalu, kita akan melakukan tatap muka. Rekan-rekan seluruh anggota ALFI, terima kasih atas kebersamaan kita dalam acara sosialisasi via Zoom ini, dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selesai.